kita akan lanjutkan kembali untuk layout yang sering dipakai, yaitu relative layout. Pada relative layout ini berbeda dengan linear layout. Kalau linear layout harus berurutan, sedangkan relative layout ini bisa sesuka kita. Kita bisa meletakkan komponen sesuai dengan keinginan kita. Apakah diletakkan di tengah, di kiri, kanan, bawah, sesuai dengan keinginan kita. Supaya lebih paham, kita langsung ke praktek. Nah, kalau misalkan di sini ada activity yang sudah pernah dibuat sebelumnya, terdapat linear layout. Karena kita akan membuat sebuah relative layout, maka kita membuat project halaman baru saja. Nah, cara untuk membuat halaman baru, caranya adalah seperti berikut. Klik kanan di bagian nama package-nya. Kemudian kita pilih new, masuk ke bagian activity. Kemudian akan muncul tampilan pada saat kita pertama kali membuat project. Kalau kita pilih galeri, maka akan ditampilkan tampilan project. Sama seperti pada saat kita memilih tampilan project di awal. Kemudian kita pilih empty activity, kemudian kita ganti nama activity dengan nama relative activity. Menyesuaikan dengan activity atau layout yang akan kita pelajari nanti. Kemudian finish dan akan membuat dua file di sini. Yang pertama di bagian Java, kemudian yang satu di bagian resource layout-nya. Relative activity di bagian Java, kemudian yang satunya di bagian resource-nya, yaitu bagian relative activity. Nah, seperti di sini. Nah, di bagian ini masih kosong. Nah, di sini kan terlihat kosong, tapi bisa dipakai. Nah, seperti di emulator ini terdapat toolbar-nya. Nah, ketika desain dia menghilang dimulai 3.3. Kalau kita ingin menampilkan bisa melewati bagian show layout decoration di bagian icon mata. Akan muncul seperti ini. Jadi tidak perlu bingung ya. Di halaman ini nanti kita akan belajar relative layout. Caranya yaitu sama seperti sebelumnya, kita bisa mengganti layout dasarnya seperti yang ada di sini. Sebelumnya ada constraint layout, kita ganti dulu. Caranya di bagian teks kita ganti blok sebagian ini kita ganti dengan tulisan relative layout, case sensitive, R-nya besar, E-nya kecil. Kemudian kita bisa meletakkan komponen-komponen sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini kita akan meletakkan komponen baru yaitu image view. Kita akan meletakkan atau menampilkan image view. Kita coba, kita pasangkan, maka akan muncul jarak seperti ini untuk memberikan informasi jarak antara bagian samping, bagian atasnya atau bawah. Untuk Android yang versi lama, ini akan muncul juga. Jadi akan memberikan informasi semacam strain bahwa dia diletakkan di bagian tengah. Nah, untuk versi terbaru ini tidak terlalu kelihatan ya. Nah, kita coba. Kita hendak menampilkan gambar yang sudah ada pada projectnya aja, misalkan. Yaitu icon aplikasi, icon launcher. Oke. Di sini kita bisa meletakkan sesuka hati kita untuk lokasi gambarnya. Karena kita menggunakan relative layout. Seperti ini. Jadi kita bisa meletakkan sesuai dengan keinginan kita.
Selanjutnya kita misalkan ingin menambahkan tombol button. Kita klik dan letakkan di tempat yang kita inginkan. Seperti ini. Kalau ingin menyambungkan satu komponen dengan komponen yang lain, bisa juga menggunakan seperti ini. Akan memberikan jarak 44. Jadi komponen button ini akan relatif dengan komponen view-nya, image view-nya. Itu asal mula dari kata relatif. Jadi menyesuaikan dengan komponen yang lain, termasuk dengan image view-nya, juga menyesuaikan dengan komponen layout dasarnya. Kalau kita pindah-pindah untuk gambarnya, nah misalnya seperti ini, jarak antara atas dan bawah tetap sama, 4 ya. Nah, jaraknya akan selalu 44. Kalau kita lihat di bagian teks juga sama, kita lihat di bagian margin top-nya 44 dp. Maka akan selalu memberikan jarak 44. Di bagian layout below, image view. Di bagian bawah below, image view seperti ini. Nah, jika kita ingin menggeser ke kiri, maka dia buttonnya tidak ikut menggeser. Karena di bagian ini yang kita atur hanya tombol itu ada di bagian bawahnya. Tidak peduli lokasi tangan kirinya. Nah, kalau kita ingin mengubah lokasinya, kita bisa mengatur di bagian ini. Kita pilih align. Kita ingin komponen ini align-nya sama dengan komponen contoh align shaft dengan ID-nya image view. Jadi align start ini akan menyesuaikan align-nya si image view, si gambar. Nah, kalau kita pindah, maka dia buttonnya akan mengikuti perpindahan dari image view-nya. Nah, lebarnya juga akan mengikuti. Jaraknya 160. Terus dari sebelah kanan. Nah, ini yang dinamakan dengan relative layout. Jadi kita bisa mengatur untuk alignment-nya dan juga lokasinya atau below-nya. Nah, di sini terdapat garis merah ya. Jika terjadi sesuatu peringatan, maka dia akan memberikan tanda merah seperti ini. Kalau kita baca di sini yaitu tulisannya adalah Landscape hanya dipakai untuk Android dengan versi 17 ke atas. Older version. Pakainya kalau 17 ke atas bisa pakai menggunakan line left image view. Nanti merahnya akan hilang. Jadi yang untuk left ini bagian 17 ke bawah, yang atasnya 17 ke atas. Nah, di sini ada Kiredas. Tak usah bingung ya. Ini bagian beda dengan versinya saja. Untuk bagian relatif kayak seperti itu, jadi kita bisa mengatur posisi sesuai dengan dengan posisi lain atau juga posisi alignment juga posisi lain. Di sini ada gambar logo. Kita ngambil dari sumber yang lain yaitu ada gambar logo. Kita pakai copy. Kemudian kita pastikan pada bagian resource drawable. Jadi semua gambar letaknya pada drawable di sini. Kemudian kita pastekan di sini. Di sini ada dua pilihan, ada drawable dan juga ada drawable strip V24. Kemudian pastikan di bagian drawable. Kalau kita bagian drawable V24 kita meletakkannya, maka gambar tersebut akan tampil pada Android versi 24. Nah, jika selain daripada versi V24 tidak akan muncul. Nah, pada umumnya kita masukkan pada bagian drawable saja.
Kemudian kita perhatikan di sini yaitu pada saat kita menggunakan resource, untuk penamaan kita tidak boleh menggunakan huruf besar dan karakter khusus, yang boleh hanya menggunakan huruf kecil, angka, atau underscore. Ada spasi juga tidak mau ya, akan error. Yang boleh di sini yaitu huruf kecil, underscore, kemudian angka. Ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan, kita pilih OK. Maka akan tampil di bagian drawable your logo 123.png. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Di bagian image view-nya, di bagian atribut di sini ada bagian source compact. Untuk logonya kita bisa memanggilnya lewat sini. Add drawable. Kemudian akan muncul your logo 123 yang kita tambahkan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan. Cara yang kedua, bisa kita menggunakan titik 3 yang ada di bagian atribut ini. Kita tinggal pilih gambar yang sudah dimasukkan ya. Atau kita bisa langsung melalui teks. Nah, ini adalah gambarnya yang sudah masuk. Untuk semua gambar PNG atau PNG atau JPG animasi, kita bisa masukkan di bagian drawable seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada drawable ya. Di sini bagian ini akan kita jelaskan nanti di bagian selanjutnya.